Wong ngaji kok tanpa buku, kok internet kok buku. Akhirnya sidik-sidik muni sunnah Rasul. Ora itu. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sehin bahasa guru sehat. Wong belajar tanpa guru, gurune sehat. Karena di luar ilmu itu ada ahwal. Wong iki niati suronan, khotbah yang kosong. Tapi kalau berkata amit-amit niki, mungkin kalau ngaji tak cukup. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada ahwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama, mulai guru-guru saya sampai Rasulullah, itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu, itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu wajib. Mereka punya ahwal, punya tradisi. Nak wong nakal, ngundang anak nikah ya teko. Mungkin bolak-balik ngaketno bocah, anak wong abangan, bapake teko tegani kula. Ngapunten Gus, mungkin akate jam 09.00. Kok saged? Lah mungkin batu dhuwur dangdutan. Ya terus jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae aku. Kurang ajar tapi. Wis terang-terangan mengko bar dhuwur. Kula teko iso nonton sistem artise kadang wis teko. Wes macam-macam aja wis. Karo musafaro ya astagfirullah. Lah kula ya teraro makam ora pangeran ya teraro. Wong nak kekhusyuk niku wiridane iku salah. Mustofa sering kula ana wong kucur teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga dia. Ya, wiridan ini zaman wis rusak. Acara nggone kiai lanang wedok kumpul neraka tok wiridan iki. Wis sering kula tegur, Kak, wiridan subhanallah wiridan kok neraka iki neraka. Sampai akhirnya mau kiai itu astagfirullah. Berarti kula goblok tenan. Lah yang teko ning acara bareng kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul neraka tok. Lah wiridan subhanallah wiridan kok apa? Ngopoin neraka. Ana ajarane Nabi wong kon wiridan neraka zaman rusak zaman wiridan subhanallah alhamdulillah wiridan neraka zaman rusak ora ono sing kena dinut wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus sholihah subhanallah alhamdulillah. Jadi wong nek ekstrem men malah wiridan iki keliru. Paham? Ayo ngomong ekstrem nak wiridan piye ta? Atakan Mustafa karo rata ulang kula wiridan ngene iki. Mane wong aja nemen-nemen ekstrem. Tapi nak terlalu sekuler ya ora bedane maksiat ambek to. Lha sedengan sak kula iku nak niru sak kula sedengan. Ya ora ngalim ora bodoh. Aku iku wis parah. Terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sawise 13 tahun dadi nabi. Itu sawise pada Fatih Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wis meneng ae. Intine kabeh butuh proses. Kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge ahwal. Ya niku jenenge ahwal. Jadi hukum ya tetep nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi ahwal. Ahwal yang dilakoni Nabi iku wong sing ra seneng Nabi kok mesti kakeki Nabi, dikai dhuwit di servis. Sampai dadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jan. Sampai sahabat Ansor berprotes ini tidak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener, biasa heroik, biasa ngekei. Yes, kuwi terus wae ngekei ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikei, lagi seneng dia. Yes kudumu jenenge aku ngekei iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa? Islam. Akhirnya ana istilah wal muallafati qulubuhum sing diape-ape. Jadi wong iku lha iku jenenge ahwal. Nggih niku jenenge napa? Ahwal. Kita punya ahwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya. Lah nek nuruti ngaji tenggene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tohut, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda.
membunuh orang sujud itu boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan, itu sujud ta ora? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge sujud. Ya sowan kiai, CSR ya tidak ada pondok be masjid. Proposal ya kok masjid kopon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat yo. Lah nek aku ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan darane wong iku wong apik ya kliru, wong iku sering maksiat. Acara aku lho ora darani ku ora wajib lah apa darani barang. Mulai ora takoki, Gus wong iku cara sampean taat ta ora? Wong iku jenenge rugi nang bertakoki wong iku jenenge rugi. Lha wong apik ta elek? Apa ora wajibno aku darane wong apik ta wong? Mau apa wajibno aku nak nyeluk dekne jenenge, lha aku roh iku jenenge rugi. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak, layak dibunuh apa enggak. Nah, itu memaksakan takalluf. Apa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Yaitu sing saya dari guru-guru saya. Jadi begini, saya ulang lagi konstruksi ayat fadallahuma binurur. Kenapa mangqala la ilaha dakhalal jannah? Itu unik. Kalau kita baca hadis, ada orang itu pendosa, salahnya sudah minta ampun. Sama Allah dipanggil. Ini hadis musnad, riwayat Musnad Ahmad dan banyak riwayat yang lain. Dipanggil, "Fulan, kamu ke sini. Kamu lihat itu apa?" "Bok, Gusti." "Berapa?" 99. Per bok itu maddul basar. Sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia. Jadi nggak kayak yang di pengadilan itu hanya berapa tumpuk. Itu sepanjang dia lihat itu kesalahannya dia. Sepanjang dia melihat. Sudah gitu jumlahnya 99. Ya dia putus asa, dia tidak akan masuk surga. Kemudian sama Allah, sudah kamu tenang saja. Diambilkan bok kecil sekali, paling sak bok jam tangannya. Dah, innaka lan tuzlamal yaum, kamu tidak akan terdolimi. Kenapa Gusti? Ini kamu punya kebaikan ini kecil sekali. Ya apa efeknya Gusti? Kan nggak ngefek kesalahan seperti itu. Kemudian bandingannya hanya kebaikan sekecil itu. Dah kamu tenang aja. Setelah ditimbang, box 99 yang jumlahnya maddul basar kira-kira 3 kilo sama satu wadah jam kecil, ternyata setelah ditimbang itu menang yang 1 jam kecil. Karena isinya la ilaha illallah. Malaikat itu tidak berani. Kamu berani, ada namaku kemudian kamu abaikan. Malaikat yang nimbang Pak Warsono itu diprovokasi sama malaikat yang lain. Kamu berani nggak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya tidak berani. Nah, itu disebut fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayun, dibandingkan asma Allah itu tidak ada yang bisa mengungguli. Nah, di sini terus para torekot, para apa konwiridan Allah. Tapi karena kita ini sekarang sudah tidak ngaji malah tanya, gunanya apa sih muni Allah? Lu nyebut pangerane orang-orang gunanya itu. Oh ini sedang nyebut Tuhannya, kok kamu tanya gunanya apa? Makanya ini penting, ya dakwah tapi tauhidnya sing kenceng. Jangan dakwah kenceng, tauhidnya kendor. Itu bahaya betul. Saya ulang lagi ya, ini dawuh Habib Umar. Jadi kata beliau, fala budda an wattina qulubana. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Makanya masyhur dalam tarikh ketika kafir Quraisy mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti Nabi, kata Nabi gimana? Jangan. Saya berharap kalau bapaknya tidak mukmin, suatu saat anaknya mukmin. Masyhur dalam tarikh. Musuh Nabi besar siapa? Walid bin Mughirah. Punya anak Khalid bin Walid. Abu Lahab punya anak Darrah, itu mukminah yang baik. Abu Jahal punya anak Ikrimah, itu mukmin yang baik. Di Indonesia lebih hebat lagi. Bapaknya Raiso Moco Quran, anaknya Hafid. Bapaknya Utun Ratamat SD, anaknya jadi dekan. Di Indonesia banyak orang nggak siapa-siapa, anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri. Artinya jangan karena bapaknya kafir kamu nganggep anak turunnya pasti selalu kafir. Teori itu sudah salah zaman Rasulullah. Yaitu Walid akhirnya punya anak Khalid, Abu Lahab punya anak Darrah, terus siapa? Abu Jahal punya anak siapa? Ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat nanti kalau menghilangkan tauhid bahaya. Tetap innal huda
Uni Soviet kayak apa? Mengkooptasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi Zuni. Tapi apa yang terjadi? Uni Soviet yang runtuh, persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa? Islam, kayak Uzbek, kayak Ceknya, kayak apa-apa. Karena agama ini diurus Allah. Sehingga kalau dalam, tapi kamu ngitmai agama nggak apa-apa. Makanya istilahnya Habib Umar, khodamah itu pelayan, nggak apa-apa. Kita ngitmai agama itu nggak apa-apa. Dengan ngitmai terus mikir nggak apa-apa. Tapi jangan mikir yang merasa kalau kita mati, wah nanti agama ini pukut karena saya mati. Kamu itu siapa? Agama Islam ini tidak pernah dipasrahkan kamu. Diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sehingga ketika Wali Songo meninggal, agama ini tambah kuat sampai sekarang. Yang paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima, ngelangkai. Nabi Musa nangis, ya Robbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan? Jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior, kok melangkai makom saya ini apa-apaan? Nggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu, ya roh khiddatahu, Allah sapal gayanya Musa biar jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak nguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang nguntungkan, sebenarnya enggak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, enggak bantah. Bareng Nabi Musa, kenapa diceluk pangeran? Aku akan sholat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umatmu. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rakaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat. Berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya gitu. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu enggak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Enggak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebutin irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah diringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ra kuat, jadi sebenarnya dia bilang umatku ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan enggak seperti itu kan? Enggak punya akhlak Malang kan, akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Ini entek ya. Terus iya doa tuntas betul. Sebebas. Terus munggah ado-ado laopo. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah, saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah.